2022 ini kami terus melihat Tuhan yang berjalan di depan kami dan membawa kami boleh memasuki melewati tahun 2022 ini. Tuhan, kami yakin bersama Yesus kami dapat melakukan perkara-perkara besar. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya padamu. Kami percaya padamu Tuhan, dan sebab itu hari ini kami mau lebih lagi mengasihi Engkau, memuji, menyembah Engkau, dan biar namamu yang ditinggikan dan dimuliakan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Kami tahu kalau Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Ada kesembuhan, ada harapan Tuhan, ada pemulihan. Sebab Engkau yang terlebih rindu untuk menyembuhkan dan memulihkan setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang mengasihi Tuhan, bersama-sama katakan amin. Kembali Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91, janji Tuhan, dan juga kemudian akan dilanjutkan dengan Pentakosta ketiga, arti Pentakosta ketiga. Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari, sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus
datang kembali. Supaya kita yang percaya ada kuasa di dalam nama Yesus, lambaikan tangan kita. Yang percaya boleh sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih tahu kanan kiri saudara. Lebih lagi perkatakan nama Yesus yang dahsyat. Perkatakan nama Yesus yang dahsyat. Haleluya, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang sanggup melepaskan, nama yang sanggup menyembuhkan kami. Haleluya. Mari katakan dengan penuh iman percaya. Namanya Tuhanku, benar yang
percaya bahwa tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Banyak hal-hal yang baru yang Tuhan mau kerjakan dan Tuhan singkapkan atas hidup kita. Kita mau perkatakan tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru 3 kali. Dengan penuh iman percaya, 1, 2, 3. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru yang terakhir. Tahun 2020. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kalau kami boleh datang ke tempat ini, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan sebab itu kami rindu untuk kami lebih lagi mendengar isi hati-Mu. Dan saat ini kami akan menyaksikan pesan Voice of Pentecost. Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal,
yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan persiapkan hati kita lebih lagi untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dan membuat kami semakin mendekat di hadirat-Mu, mendekat kepadamu. Dan biar hari-hari ini kami semakin cinta Tuhan, dan kami boleh masuk lebih dalam lagi dalam era Pentakosta ketiga. Dan Tuhan pakai setiap kami untuk menggenapi rencana Allah, bahkan khususnya di tengah-tengah kota dan bangsa kami, di tengah-tengah keluarga kami, komunitas kami. Tuhan pakai kami. Kami percaya penuaian yang terakhir, yang terbesar sedang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami cinta Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
beracara di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami andalkan Roh-Mu yang kudus menguasai setiap kami, menguasai ibadah ini, Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu, Bapa, bukan saja melalui mulut kami, tetapi melalui seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkati. Terima kasih Kak Desi, terima kasih musik. Terpujilah Engkau Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Allah kita luar biasa baik dan dahsyat. Amin.
Sampai hari ini kita tanpa kekurangan satu apapun boleh berkumpul di tempat ini, beribadah kepada Tuhan kita Yesus, memuji-muji Dia, memuliakan Tuhan kita Yesus. Oh, luar biasa. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Gembala sidang kita mencanangkan bahwa Pentakosta ketiga telah dimulai. Luar biasa. Roh yang luar biasa itu akan mengalir kepada kita semua, menguasai kita, mengurap kita, memampukan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Lalu di tahun 2022 ini, Gembala sidang kita juga mencanangkan tema, judul dari tahun 2022 ini adalah paradigma yang baru. Tadi hambanya Kak Desi berkata, paradigma yang baru 3 kali. Haleluya. Biar itu melekat dalam hidup kita. Biar itu boleh menjadi style hidup kita. Cara kita bersosialisasi, cara kita hidup harus dengan paradigma yang baru. Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar namanya paradigma yang baru. Tetapi kita nggak ngerti apa sih paradigma yang baru itu. Bagaimana sih caranya kita memakai paradigma yang baru itu, kira-kira begitu ya. Bapak Ibu Saudara, paradigma yang baru judulnya ada 2 dasar ayat yang disampaikan. Saya ambil yang di Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saya sampaikan, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorga dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau menurut ayat ini, Paulus berkata bahwa dia melupakan apa yang ada di belakangku dan melihat ke depan untuk dia boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang bisa kita senangkan melalui paradigma yang baru? Arti dari paradigma yang baru menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata paradigma yang baru adalah kerangka, konsep, teoritis, pola berpikir. Nah loh, kita mulai bingung lagi. Gimana caranya kita dengan pola berpikir kita, kerangka berpikir kita bisa menyenangkan Allah gitu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dunia ini peperangan yang paling dahsyat adalah di pikiran kita. Kemarin Karayon kita juga berkata bahwa peperangan yang terdahsyat dalam hidup ini adalah di pikiran kita. Sebab pikiran kita, paradigma kita itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Mempengaruhi seluruh tingkah laku kita, mau nggak mau. Udah pasti gitu. Udah pasti mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Dari pikiran. Yang jahat, yang baik, semua dari pikiran. Apa yang mau kita kerjakan kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan? Lain tidak, kita harus memakai paradigma yang baru, pemikiran yang baru, yang sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Haleluya, cek. Saya akan bukan bandingkan, tapi saya akan memberikan ayat yang menguatkan gitu ya. Dari Filipi 3 tadi, saya akan berikan sekali lagi ayat di dalam Roma 12 ayat 2. Ya, di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Garis bawahi, pembaharuan budimu.
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, yang tadi digaris bawahi adalah perubahan budimu itu sama dengan paradigma yang baru nggak? Sama ya. Cuman beda kata aja, tapi perubahan budimu. Budi itu ada di pikiran, kepribadian. Nah, tadi saya katakan pertama, peperangan rohani yang paling besar adalah di pikiran kita. Apa yang di pikiran kita, itu bisa keluar jahat, bisa keluar baik. Bapak Ibu Saudara, mengacu dari Filipi 3 dan Roma 12 tadi, di sini saya simpulkan bahwa, dapat kita simpulkan bahwa dengan paradigma yang baru, kita dituntut untuk merubah dan membuang cara hidup kita yang lama dan berusaha memakai cara hidup kita yang baru. Bapak Ibu Saudara, Paulus meninggalkan segala sesuatu yang ada di belakangnya. Kejahatan dia, memburu orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sikap, perilaku, tingkah laku kita yang jahat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya itu banyak. Yang tahu hanya Bapak, Ibu, dan Tuhan. Saya dan Tuhan. Benar gak kira-kira gitu ya? Orang lain gak tahu. Paling keluarga ya. Keluarga paling, lu suka bohong lu, kira-kira begitu. Atau lu di gereja kayak malaikat, di rumah lu kayak setan, kira-kira begitu ya. Hanya keluarga yang tahu kira-kira begitu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya di sini ingin membahas 2 poin saja yang sering dan acap kali kita tuh sering melakukannya, baik sadar maupun tidak sadar. Ya, yang pertama adalah kita sering berkata-kata dengan sia-sia. Oh my God, apa tuh kata-kata sia-sia? Mengapa kita sering melakukan ini? Mengapa kita sering berkata sia-sia? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya coba berikan ayat kepada Bapak Ibu Saudara. Di dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. Di sini dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini bukan masalah dibenarkan atau dihukum. Tetapi ketika kita menyampaikan kata yang sia-sia, pernah dengar gak kira-kira gini? Kok orang Kristen gitu ya? Atau katanya orang Kristen, tapi mulutnya kok comberan ya? Mulutnya kok kebun binatang ya? Mulutnya kok pedes ya? Dia sih baik. Dia baik, suka menolong, tapi mulutnya itu pedes, mulutnya tajam, kira-kira begitu. Karena apa? Karena kata-kata yang keluar dari dia, itu tidak memberkati orang lain. Dan itu sering kita lakukan. Kita lakukan, saya tunjuk saya juga. Bukan cuma Bapak Ibu Saudara, kita lakukan. Mari, di era paradigma yang baru, seperti Paulus katakan, tinggalkan yang di belakang. Nggak gampang, saya tahu nggak gampang. Nanti ada kesaksian saya. Kegagalan saya menjalankan paradigma yang baru. Ini contoh supaya Bapak Ibu Saudara tahu bahwa saya berdiri di tempat ini, orang-orang yang berdiri di tempat ini sama seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Bedanya, saya makan pakai tahu, Bapak Ibu Saudara makan pakai B2, kira-kira gitu aja bedanya, ya. Karena sebelah-sebelah ini lapo semua gitu, kira-kira begitu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kenapa sih kita nggak boleh berkata sia-sia? Bukan cuma dihukum, kalau dihukum udah pasti ya, kalau kita nggak sesuai dengan firman Tuhan udah pasti kita akan masuk neraka, kita dihukum. Namun masalahnya adalah ketika kita ada di bumi,
Ketika kita ada di dunia ini, gimana kita boleh menjadi contoh dan teladan buat orang lain, khususnya mereka yang belum percaya kepada Kristus. Dunia ini semakin jahat. Dunia ini semakin tidak tertata. Dunia ini semakin bobrok, semakin tua. Mari dimulai dari kita, dipimpin oleh gembala sidang kita, dikuatkan oleh Roh Kudus. Mari kita gunakan paradigma yang baru untuk melepaskan semua kata-kata yang sia-sia. Kita di sini memuji dan memuliakan Allah kita. Kita di sini meninggikan Tuhan kita Yesus. Aku percaya Tuhanku ajaib, gitu ya. Tapi ketika kita di luar, mulut kita yang keluar adalah comberan. Mulut kita yang keluar adalah kebun binatang. Mari Bapak Ibu Saudara, terkadang kita nggak ngerti, tahun demi tahun gembala sidang kita bukan membuat tapi mendapatkan visi dari Tuhan, tema setiap tahun. Tapi apakah kita mengerti? Sebab itu saya secara pribadi, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bukan cuma kepada Bapak Ibu Saudara, tapi menyampaikan kepada diri saya sendiri. Ketika gembala sidang kita menyampaikan bahwa tahun ini tahun paradigma yang baru, Bapak Ibu Saudara, ayo, apa tindakanmu? Apa responmu? Apa yang kamu akan ambil? Keputusan apa yang kamu akan ambil? Berkata sia-sia? Kalau misalnya saya ini naik motor, tadi saya dari Jatiwaringin, cukup ngebut gitu ya, cukup ya. Karena saya harus ngejar waktu ke sini. Sebenarnya saya nggak terlalu suka begitu. Saya sukanya pelayanan satu hari, kalau nggak pagi, sore gitu ya. Supaya saya juga ada waktu untuk tenang hati saya gitu. Ya, ini ngebut misalnya, lagi ngebut, tiba-tiba ada yang nyelip di depan saya. Dan saya harus mau nggak mau harus ngerem, kira-kira begitu ya. Karena saya harus buru-buru ke sini. Apa yang harus saya lakukan? Saya berkata-kata yang kotor? Saya berkata-kata comberan? Saya berkata-kata kebun binatang? Di situ udah hati saya bergolak. Oh Tuhan, terima kasih, kuatkan saya. Contoh begitu ya. Mari Bapak Ibu Saudara, apalagi saya laki-laki, bapak-bapak di tempat ini juga laki-laki yang kadang-kadang emosinya gampang tersulut. Tapi enggak juga sih, sekarang emak-emak juga banyak yang saya juga bingung gitu ya. Kenapa emak-emak sekarang kok lebih dahsyat daripada laki-laki gitu. Aduh, saya bingung sekali gitu ya. Nanti ada ceritanya juga mengenai emak-emak karena saya gitu. Ya, jadi mari, poin yang pertama, yuk kita tanggalkan kata-kata sia-sia, kita mulai kurangi. Supaya apa? Kita berkenan kepada Allah. Amin. Supaya kita disenangi, bukan saja kepada Allah kita disenangi, orang lain. Firman Tuhan katakan, Yesus semakin besar, semakin bertambah usianya. Dia disukai Allah dan manusia. Nah itu juga kita harus dapatkan. Kita bukan saja disenangi Allah, yang penting Allah kita senang kepada kita. Dari mana buktinya? Kalau tetangga kita benci kepada kita, karena mulut kita. Nggak mungkin kan kita disenangi tetangga kita dan Allah. Orang tetangga kita aja ngeluh gara-gara mulut kita terlalu tajam, mulut kita terlalu bawel mungkin, mulut kita terlalu banyak kata-kata kotor, dan lain sebagainya. Mari kurangi. Bapak Ibu Saudara belajar, saya pun belajar, serius.
Ketika kita jatuh, Tuhan terus tuntun kita, yuk belajar terus yuk. Yuk belajar yuk gitu. Tuhan Yesus belum datang. Jadi kita terus belajar. Belum N, kira-kira belum N gitu. Jadi ketika belum N ini, yuk kita belajar. Terus belajar untuk menyenangkan hati Allah. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, cara kita di dalam paradigma yang baru ini adalah mengelola emosi kita. Ya. Kenapa kita harus mengelola emosi kita? Memanage emosi kita, menahan emosi kita, atau apa ya? Tidak langsung meluap-luap dalam kita marah gitu kira-kira. Saya coba googling. Googling itu mencari informasi di Google. Lalu saya dapatkan apa yang terjadi, saya ketik gitu ya. Apa yang terjadi pada manusia ketika dia marah gitu. Ada beberapa yang saya catat di sini untuk Bapak Ibu Saudara ketahui. Yang pertama, kalau kita marah ya, meluap-luap marah. Yang pertama, jantung berdebar keras, cepat. Bener gak kira-kira? Pasti bener ya. Wah, rasanya dia marah banget nih gua nih. Gitu. Kira-kira begitu. Ya, lalu tekanan darah naik. Tekanan darah naiknya cepat tinggi. Nah, ini kalau bahaya kalau orang yang punya kolesterol. Tekanan darah tinggi, tiba-tiba bisa stroke gitu ya. Kira-kira bisa stroke. Lalu napas pendek. Kalau kita marah kan napas pendek. Kayaknya kita lari dari kita kayak habis lari ngelilingin lapangan gitu udah ngos-ngosan gitu ya. Napas kita pendek. Lalu ini memperlambat pencernaan. Lalu banyak hormon terlepas. Ya, kira-kira salah satu hormon adalah kortisol ya. Hormon kortisol ini merusak otak kalau kebanyakan terlepas. Merusak otak. Jadi kalau udah merusak otak ya mungkin salah satunya yaitu stroke kali ya. Otak kita jadi rusak. Jadi itu kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Lalu depresi. Depresi yang sangat dalam. Nah, Tuhan menasehati kepada kita di dalam Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Coba kita bayangkan dari 6 efek yang terjadi dalam tubuh kita. Ketika kita marah itu panjang, artinya panjang begini. Dari pagi kita marah sampai sebelum matahari terbenam, bahkan mungkin lewat matahari terbenam, kita masih marah. Gimana keadaan kita? Pasti cepat tua ya. Pasti cepat tua, keriput karena marah terus. Yang untuk muka segala macam laku keras pas itu. Kita beli banyak-banyak supaya keriput kita nggak nongol, kira-kira begitu. Ya kalau laki-laki mungkin terserah, tapi kelihatan lebih tua. Lalu apa lagi? Stroke mungkin bisa. Serangan jantung. Tuhan telah memberikan kepada kita nasihat. Yuk jangan marah. Jangan marah berlebihan. Marah boleh, tapi jangan berlebihan. Ada waktunya. Contoh, kalau suami marah kepada istri, pagi-pagi kok belum dapat kopi sih nih? Gitu. Istri marah, lu kagak lihat, gue lagi nyuci piring ini. Udah hancur lah dunia ketiga, perang dunia ketiga. Terus anak dimarahin, anak juga marah. Orang belum sekolah juga masih online gini-gini, ngapain sih mandi dulu, kira-kira gitu. Dan itu terus berlangsung setiap hari. Keluarga kita nggak harmonis. Kalau di luar sana, oke, say goodbye. Udah lu sama gua, lu sama gua N. Kira-kira gitu ya. Lu sama gua N. Dia bisa cari lain lagi. Di kita enggak. Kita sekali menikah seumur hidup. Amin. Nah, kalau suasana di rumah, di dalam keluarga, kita tidak manage, marah kita tidak kita manage, tidak kita kontrol, suami, istri, anak, dan lain sebagainya,
Wow, gimana itu keluarga akan pecah. Bagaikan neraka di dunia, bukan di sono ya. Tapi bagaikan neraka di dunia. Kenapa? Karena kita yang ciptakan neraka tersebut. Rasanya nggak enak tinggal di rumah. Habis dari kantor pengennya pulang sebetulnya. Cuman karena di rumah itu neraka, kita ke kafe. Akhirnya ada wewe gombel nyamperin. Kenapa mas? Gitu ya. Udah deh, dosa dah, lain sebagainya. Habis dah semua tuh keluarga. Kalau gituin. Begitu juga istri. Mungkin bentar lagi suami datang. Nanggak Nanggak bukan naik tangga maksudnya. Gosip dengan tetangga atau lain sebagainya. Gak harmonis keluarga. Mari kendalikan emosi kita. Amin. Haleluya. Yang pertama, jaga mulut. Jangan terlalu banyak kita keluarkan kata sia-sia. Bahkan kita harus kurangi. Bahkan tidak sama sekali kita berkata sia-sia. Yang kedua, emosi kita harus kita kendalikan. Ya, Bapak Ibu Saudara, satu hari, ini kesaksian saya. Satu hari saya di kantor harus makan siang ya, karena udah jam 12 siang. Nah, kita biasa makan berdua, teman saya. Kita makan di Pasar Tebet, di situ ada warteg yang cukup bersih dan enak lah kira-kira gitu, banyak lauknya banyak gitu ya. Cuman kalau jam segitu kadang-kadang penuh gitu. Penuh, dan karena saya sering di situ, orangnya bilang, "Mas," atau mereka bilang, Pak De, di sebelah sana aja bisa lebih lowong, tapi kalau di sebelahnya itu kita cuma duduk aja gitu, nggak ada meja, jadi saya malas gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu waktu ketika saya mau makan, memang penuh gitu ya, penuh, terus saya menyender tembok, dekat situ ada tembok, saya nyender, ada gang kan, saya nyender nungguin orang untuk selesai makan. Ada dua ibu-ibu, ya, karena masih muda jadi saya bilang ibu-ibu, kalau udah sedikit usia mama gitu ya, atau dua-duanya mama. Ya ada mama lah, dua lah kira-kira, biar adil. Ada mama dua lagi makan, ketika dia makan saya lihat udah mau selesai. Berarti saya tunggu dulu, orangnya yang jualan bilang, "Mas, Pak De, ini setengah atau satu nasinya?" Saya bilang, "Nanti dulu, belum ada tempat duduk," saya bilang gitu. Oke, dipending. Nah, ini udah selesai kan, baru berdiri. Emak-emak ini baru berdiri gitu ya, baru berdiri. "Mas, hitung," gitu ya. Baru nunggu keluar, dia mundur satu langkah. Saya bingung, entah dari mana tiba-tiba ada dua emak-emak tinggal duduk. Dreng. Di depan, saya harusnya masuk ke situ kan sama teman saya. Ini emak-emak yang bilang hitung itu aja merasa mundur gitu ya, karena diserobot gitu. Saya pikir begini, Tuhan luar biasa nih. Masih belum. Ini dada masih bisa dikuasai lah kira-kira gitu ya. Masih bisa menguasai emosi gitu. Walaupun udah mulai jantung udah mulai debar-debar gitu. Darah udah mulai naik, tapi masih dikuasai, masih bisa. Masih bisa ya. Setelah itu oke lah, dia makan nggak apa-apa. Di sebelah kanan saya ada dua orang juga udah berdiri, nah kosong. Saya bilang sama teman saya, "Yuk ke situ," gitu kan. Baru melangkah satu, tiba-tiba ada mama duduk, brek, udah bawa makanan. Oh my God, Tuhan ini kenapa ya begini? Tapi Tuhan selalu bilang paradigma yang baru, paradigma yang baru, paradigma yang baru. Wow, berat juga nih rasanya, masih bisa ketahan. Walaupun masih udah empot-empotan gitu ya, jantung empot-empotan, darah udah naik, masih bisa ketahan. Masih emosinya masih bisa dikuasai. Nah, udah akhirnya saya duduk di sebelahnya yang mama tadi, dan teman saya di sebelahnya lagi ya. Makanan datang, saya hand sanitizer, saya keluarin sendok garpu, saya hand sanitizer, semua hand sanitizer, dilap, taruh, berdoa. Belum saya buka nih masker, tiba-tiba sebelah saya bersin, kenceng banget, wacing, buset deh. Bapak Ibu tahu, di paha saya itu banyak nasi. Oh my God, tiba-tiba tangan saya tremor, getar, tubuh saya bergetar.
Kenapa saya bergetar? Nahan emosi. Nahan emosi, nggak ketahan, getar. Getar. Saya pikir nih orang bengong aja lagi emaknya dia. Waduh, bengong aja. Kayak nggak salah gitu. Lalu saya ambil tisu, saya bersihkan paha saya, ya celana saya dari nasi-nasi tadi, terus saya ambil hand sanitizer saya semprot lagi biar bersih. Emak-emak cuma bengong, nggak ada minta maaf Bapak Ibu Saudara. Nggak ada minta maaf. Saya mau makan nyendok aja getar, terus getar. Nggak tahan. Saya taruh. Aduh Tuhan, tolong Tuhan. Nggak tahan Bapak Ibu Saudara. Ini jangan diikutin ya, ini jangan diikutin. Saya tengok dia, saya bisikin. Saya gagal. Saya gagal menahan kata-kata saya. Saya gagal menahan emosi saya. Tapi ini kita masih dalam taraf belajar, Bapak Ibu Saudara, amin. Kita masih dalam taraf belajar. Mari kita belajar di tahun paradigma yang baru ini, kita belajar lebih baik lagi. Apalagi juga ini tahun Pentakosta ketiga, mari kita belajar lagi. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, pasti. Nggak mungkin nggak, dia terus ingetin kepada kita. Memang nggak mungkin secara instan. Paniko bilang, paradigma yang baru, tiba-tiba kita, cing, berubah. Gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita, untuk kita berubah. Nggak mungkin tiba-tiba kita berubah gitu, secara sekejap, enggak. Tapi melalui peristiwa dalam kehidupan kita dirubah semakin sempurna. Dia tuntun hidup kita melalui paradigma yang baru, dia tuntun hidup kita melalui Pentakosta ketiga untuk kita boleh serupa segambar dengan anaknya. Amin. Dia rindu kita semua berubah. Masih panjang waktu kita, hidup kita masih panjang. Mari kita terus belajar menyenangkan hati Allah. Saya percaya ketika kita mulai menyenangkan hati Allah, Allah senang, disenangkan, anugerah Tuhan melimpah dalam hidup saudara, amin. Segala problem dan masalah hidup kita pasti dibuka sama dia jalannya. Segala sakit penyakit yang Bapak Ibu Saudara alami pasti sembuh di dalam namanya yang kudus. Sebab kita mau melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari, di waktu yang singkat ini saya sampaikan, mari yuk kita sadar mulai hari ini kita mulai berubah dengan paradigma yang baru. Apapun keadaan kita, apapun yang kita alami di depan kita, di dalam kehidupan kita, mari sebelum kita bertindak, kita berpikir dulu, apa ya? Saya harus respon apa ya? Saya harus bertindak apa ya? Gitu. Supaya apa? Bukan saja Tuhan disenangkan, tetapi kita bisa memberkati orang lain. Akhirnya tetangga kita berkata, itu namanya baru orang Kristen. Amin. Itu baru namanya pengikut Kristus. Bukan saja baik, tetapi mulut dia memberkati. Luar biasa itu namanya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ya sekali lagi mari jangan keluarkan kata yang sia-sia. Kedua jangan kita lepas kontrol emosi kita. Saya rindu berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, ada di tempat ini. Dia rindu menjamah kita semua. Mari buka hati. Mari buka hati, buka hati. Pribadi lepas pribadi, mari buka hati, buka hati. Haleluya. Mengalir Roh Kudus, mengalir Tuhan, jamah kami penuhi
memuliakan Engkau. Jadikan kami Tuhan, umat-Mu yang selalu bersyukur. Haleluya. Kiara labara labara nama nama yaso. Kiara bara lama nama yase. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, Engkau melihat pribadi lepas pribadi yang hadir di tengah-tengah-Mu Tuhan, di tempat ini, yang hadir di Zoom Tuhan. Engkau Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Perhatikan Tuhan anak-anak-Mu yang ada di Zoom. Perhatikan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, yang on-site Tuhan. Mereka membuka hati, mereka rindu, ingin menyenangkan hati-Mu melalui seluruh aspek kehidupannya Tuhan. Kami ini manusia Tuhan, yang tidak mampu, tapi Engkau telah berjanji memberikan Roh-Mu yang kudus, yang menguatkan kami, yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, Engkau lihat setiap umat-Mu Tuhan, yang ada dalam masalah besar, masalah kecil. Bapa, Engkau yang buka jalan Tuhan. Buka jalan Tuhan, buka jalan Tuhan, buka jalan Tuhan. Mereka membutuhkan uluran tangan-Mu, mereka membutuhkan mujizat-Mu Tuhan. Buka jalan Tuhan, buka jalan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat umat-Mu yang sekarang dalam keadaan fisiknya lemah Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Segala sakit penyakit di umat-Mu sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Oh rabatakaya sikara lamarala baralaba. Biar kami terus memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Bukakan tingkap langit Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Oh rabatakaya sikara labarala barala. Berkati Tuhan gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Sang Gunawan dan Ibu Leni Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi Tuhan, urapi Tuhan dengan pengurapan-Mu yang baru, dengan hikmat-Mu yang baru Tuhan. Berkati dia Tuhan, berkati istrinya Tuhan, berkati anak-anaknya, berkati mantu, berkati cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan, ke dalam pimpinan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat tim musik yang ada Tuhan, buat WL, buat tim musik, buat sound system, buat semua pelayan Tuhan. Bapak berkati mereka Tuhan, berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Seberapa kita yang diberkati lewat firman Tuhan, boleh lambaikan tangan kita juga yang di Zoom. Haleluya. Sama-sama, mari kita sama-sama terus berlatih untuk kita berpindah tempat, memiliki paradigma yang baru, melihat dari sudut yang berbeda. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Saya percaya kita semua boleh diberkati dan mari sama-sama kita mempraktekannya, melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan puji Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan. Mari siapkan persembahan kita. Mari siapkan persembahan kita. Sebelum kita memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Tuhan penyertaan, pemeliharaan Tuhan sempurna. Dan rasa syukur kami karena kasih-Mu teramat besar bagi kami. Kami rindu menyatakan kasih kami lewat persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati setiap persembahan yang sudah disiapkan. Tuhan memberkati umat-Mu dengan berlimpah-limpah. Kami terus percaya Engkau yang memberkati seturut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Bahkan Kau sanggup membukakan tingkap-tingkap langit untuk menyatakan pemeliharaan penyertaan Tuhan sempurna atas setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Si Tuhan. Si Tuhan. Mari kita berikan persembahan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA yang ada di layar Bapak Ibu Saudara atas nama GB Cililitan. Juga kolektan Diakonia Syukur dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama GB Cililitan. Dan juga ada persembahan pembangunan gereja. Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer sesuai dengan nomor rekening yang tertera di layar. Yang mau disampaikan? Oke, puji Tuhan. Saya rindu menyambut adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini? Kalau ada boleh lambaikan tangan. Wow, semua jemaat Tuhan yang setia. Kasih tahu kanan kiri. Minggu depan datang lagi. Minggu depan datang lagi. Engkau adalah jemaat Tuhan yang setia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari kita berdoa, yang di Zoom sudah sekalian mari berdoa sama-sama. Tuhan, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami telah datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami memuji nama-Mu dan menyembah Engkau Tuhan, menyenangkan hati Engkau Bapa. Bapa, kami juga telah mendengar firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu para Robertus Tuhan. Semua karena kemurahan daripada-Mu Tuhan. Kau banyak mengajar, melatih Tuhan, Tuhan membentuk kehidupan kami Tuhan. Terlebih melalui firman-Mu Tuhan, Kau mengajarkan kami bagaimana dalam kami anak-anak-Mu Tuhan dalam berkata-kata menjadi berkat Tuhan. Sehingga kami menjadi saksi dalam dimanapun kami berada Tuhan. Menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Itu menunjukkan Tuhan di mana kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai di mana kami sebagai anak-anak-Mu menjadi saksi-Mu Tuhan. Mereka melihat dengan kelakuan dalam perkataan kami menjadi berkat, sungguh mereka anak Tuhan. Semua kami rasakan karena pembelaan-Mu dan karena kasih daripada-Mu Tuhan. Mereka melihat kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dan dimanapun kami berada Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko Notura Harjo Tuhan. Bapak, dia gembala sidang kami Tuhan, berkati dia Tuhan, maupun istri maupun anak-anak yang khususnya Tuhan, berkati mereka.
bersama dengan keempat wakilnya, Kau berkati juga Tuhan dengan istri maupun anak Tuhan. Biarlah mereka berasa hati Tuhan, Kau bentuk mereka dengan keunitian Tuhan, sehingga mereka apa jadi rencanamu, rancanganmu, bahkan visimu Tuhan, itu berlaku melalui sidang GB ini Tuhan. Bahkan sampai ke bawahnya Tuhan, gembala rayon, gembala cabang, sama gembala ranting, Kau berkati semua pelayanan mereka Tuhan. Berkati semua para jemaat maupun pengerjanya, Kau berkati Tuhan. Biar semua berjalan sesuai dengan rencanamu Tuhan. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk gembala sidang kami di tempat ini Tuhan, Pak Asang Tuhan. Biarkan tubuh yang sehat menjadi miliknya Tuhan. Biar Tuhan apa menjadi rencanamu Tuhan. Berikan hikmat bertambah-tambah untuk mengerti apa yang mesti dia lakukan dalam sidangmu tempat ini Tuhan. Berkati dengan tubuh yang sehat, semangat Tuhan melayani menjadi miliknya. Demikian juga dengan Ibu Leni Tuhan sebagai tiang doa bagi suami dalam pelayanan tempat ini Tuhan. Kau berkati dengan kesehatan, dengan hikmat juga daripadamu Tuhan. Biar Tuhan setia Tuhan di dalam sidangmu tempat itu melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, bahkan membantu Tuhan umatmu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami juga untuk bangsa, kami berdoa untuk bangsa Indonesia nih Tuhan. Engkau tahu kondisi di bangsa Indonesia nih Tuhan. Begitu virus kami mendengar Omikron, begitu Tuhan ingin mencoba meluas dari negara ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Kau berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Biar bangsa Indonesia ini mengenal Kau lebih lagi Tuhan. Dengan adanya virus ini mereka Tuhan datang kepadamu Tuhan. Mencari-cari siapa yang sebenarnya yang kuat mampu menolong kehidupan bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah Kau celikan rohani bagi bangsa Indonesia untuk mengenal Engkau lagi ya Bapa. Bahwa sesungguhnya ada Tuhan di bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan kami percaya ada suatu Tuhan mujizat terjadi bangsa ini Tuhan. Bahkan Tuhan dari bangsa ini Tuhan akan menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Sesungguhnya Kau ada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau jamah bangsa ini Tuhan. Kau celikan bangsa ini biar mengenal Engkau Tuhan. Jadikan kami Tuhan umat-Mu, anak-Mu menjadi saksi bagi Tuhan orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu yang hadir pada pagi ini Tuhan. Apapun masalah mereka ya Bapa, Kau jamah Tuhan. Angkat beban mereka Tuhan. Apapun persoalan mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan. Oh Bapa, Tuhan beban pemikiran mereka Tuhan, kehidupan mereka, kegelisahan mereka. Jika ada yang putus asa, Kau cabut Tuhan, Kau ambil, Kau angkat beban mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang kami andalkan. Dan kami percaya Kau Allah yang hidup Tuhan. Dan kami percaya ketika kami Tuhan bergantung hidup kami dalam kasih-Mu Tuhan, dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau sanggup memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas hari yang begitu indah di sini Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih, berkati kehidupan kami. Sebelum kami pulang, kami juga ingin menerima berkat dari melalui hamba-Mu Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di Zoom. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di surga dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati yang ada di Zoom, Pak Joko, Patmi, Gunawan, semuanya diberkati Tuhan. Tuhan memberkati semua. Minggu depan datang lagi. Shalom, Tuhan berkati semuanya yang hadir. Sampai ketemu lagi minggu besok. Salam sehat selalu. Ya, God bless you. Sehat selalu semua ya. Tuh ibu siapa tuh? Ibu Andi Wijaya ya? Oh, Andi yang dagang kue. Pak Gunawan istri. Pak Joko, Bu Supatmi, Ibu Evi. Iya. Iya, thank you. Jangan pulang dulu. Ya, Tuhan berkati ya semuanya.
Si ibu siapa tuh? Novita. Ya, Eva. Yohanes. Kita mau foto dulu sama jemaat ya. Tuhan berkati. Udah.